Carlos de Melo yang dituju. Lepas Carlos. Tendangan langsung ke offside. Offside. Jackson Tiago sudah terperangkap offside. Sehingga gol tadi jelas dianulir mitra olahraga. Dan tentu saja membatalkan kegembiraan yang sempat dilakukan oleh para pendukung tim Bajul Ijo. Dalam tayangan lambat kita saksikan. Ya, sudah offside dua pemain mitra olahraga. Dua pemain sudah terperangkap offside dari Carlos de Melo. Ya, penalti nampaknya. Betul. Penalti. Terjadi pelanggaran di kotak penalti dari Bandung Raya dan wasit Kim Tae-yung tanpa ragu menunjuk titik putih. Penalti untuk kesebelasan Persebaya. Dalam tayangan lambat kita saksikan pelanggaran dilakukan oleh Alexander Sanunu terhadap Uston Nawawi. Bung Hardiman, apakah Anda melihat layak ini diganjar penalti pemain Bandung Raya? Iya, dalam situasi pandang yang cukup sempit saya melihat Bung Tris, keputusan penalti yang dilakukan oleh wasit Kim Tae-yung cukup layak dan itu juga sebuah harga yang pantas untuk kesalahan atau pelanggaran yang cukup keras yang dilakukan Alexander Sanunu terhadap Uston Nawawi. Paling mendebarkan di partai final ini Aji Santoso, masuk. Aji Santoso berhasil membobol gawang Hermansyah. Walaupun tadi bola sempat menyentuh dan berhasil diantisipasi oleh Hermansyah, tetapi tangan dari Hermansyah tidak cukup untuk menahan tendangan dari Aji Santoso. Ya, sebuah eksekusi penalti yang dilakukan Aji, kapten kesebelasan Persebaya Surabaya. Walaupun tidak begitu deras, tetapi sudah cukup untuk merobek gawang Hermansyah. Dan Bung Tris, keunggulan 1-0 untuk Persebaya dalam status sementara ini paling tidak sudah bisa mengentalkan siklus 10 tahun mahkota juara untuk Persebaya Surabaya. Karena mereka pernah melakukannya pada tahun 1977 dan terakhir pada tahun 1987. Apakah pada malam ini Persebaya akan mengulang siklus dalam interval 10 tahun? Kita nantikan sisa 35 menit lagi, Bung Tris. Para ke dalam untuk Bandung Raya. Kesalahan dilakukan tadi oleh pemain Bandung Raya. Tekanan kembali dari Persebaya sekarang. Jackson Tiago masuk. Jackson Tiago berhasil mengubah kedudukan menjadi 2-0 setelah mendapatkan umpan tarik tadi yang cukup matang. Jackson memperbesar keunggulan bagi tim Bajul Ijo menjadi 2-0. Bung Tris, sebuah kesalahan yang cukup besar dilakukan Kopa Tangana ketika dia lengah sedetik. Di situ Jackson bisa merangsek masuk dan menyelesaikan bola terobos dari sektor kanan pertahanan mereka, pertahanan Bandung Raya. Dan ini juga satu catatan emas buat Jackson. Ini final ketiga buat dia dan ini juga bukti bahwa dia benar-benar bomber yang cukup rakus di pentas Liga Indonesia, Bung Tris. Jatmiko memberi andil besar terhadap terciptanya gol kedua bagi Persebaya setelah Jackson tanpa pengawalan yang berarti mitra olahraga lepas dari Nur Alim dan menyodok bola merubah kedudukan menjadi 2-0. Tim Bajul Ijo unggul. Kali dia membawa tim menjadi juara. Apakah akan berhasil ketiga kalinya? Ya, penalti nampaknya. Handsball terjadi di kotak penalti. Dilakukan oleh Khairil Anwar. Inilah Khairil Anwar dengan wajah lesu. Dan ini merupakan penalti kedua dalam pertandingan ini. Setelah Persebaya tadi juga mendapatkan penalti dan berhasil menciptakan gol pertama bagi Persebaya. Kita mungkin nanti akan bisa nantikan dan saksikan bagaimana terjadinya handsball dalam tayangan lambat. Kita saksikan. Inilah Kopa Tangana dan mengenai tangan dari Khairil Anwar Al-Farisi. Ferry Sandria tidak masuk dan diteruskan oleh Budiman. Masuk mengubah kedudukan menjadi 2-1. Masih untuk keunggulan Persebaya Surabaya. Budiman. Ada semacam beban dari Ferry Sandria, Bung Tris, ketika dia melakukan eksekusi penalti.
dan tendangan dia yang lemah dan juga tidak akurat itu bisa dibaca dengan cukup bagus oleh Agus Murad. Untung saja ketika bola muntah, Budiman dengan cepat merangsek untuk menyongsong bola muntah sehingga penalti tadi bisa kemudian teroptimalkan dengan hasil gol yang pertama untuk Bandung Raya. Dalam tayangan lambat kita saksikan eksekusi dari Peri Sandria masih bisa diblok oleh Agus Murad tapi diteruskan oleh Budiman. Sandria cukup egois untuk mengoptimalkan setiap kesempatan yang dimuarakan kepada dia, Bung Tris. Dan sebetulnya dalam situasi seperti ini sikap ketenangan dan cukup dingin juga harus dimunculkan oleh Peri Sandria, Bung Tris. Persebaya kali ini Jackson Tiago, Renald Peter masuk, Renald Peters 3-1, Persebaya 3, Bandung Raya 1. Bung Tris, di sini saya melihat gol dari Renald Peters itu juga satu harga yang cukup mahal yang harus dibayar oleh Bandung Raya. Ketika Albert Fafi menugaskan Kopa Atangana untuk membiarkan Jackson Tiago dan dioperasikan di lini depan, sehingga ketika Jackson dapat peluang yang cukup matang, dia juga dengan dingin memberikan bola silang kepada Renald yang berdiri dalam posisi yang cukup bebas, sehingga dia bisa memetik gol ketiga untuk Persebaya Surabaya. Jasa besar diberikan oleh Jackson Tiago yang memberikan umpan tarik begitu matang. Di sana Jackson Tiago memberikan umpan pada Renald Peters dan tanpa pengawalan Renald Peters dengan mudah mengecoh penjaga gawang Hermansyah, mengubah kedudukan menjadi 3-1 untuk Bandung Raya. Dan mitra olahraga, sejarah telah tercipta. Kiblat sepak bola dari tanah Pasundan bergeser ke Jawa Timur dan Persebaya tampil sebagai juara Liga Kansas dengan menundukkan kesebelasan Bandung Raya dengan skor 3-1. Hari-hari atau malam-malamnya membahagiakan bagi Jackson Tiago. Inilah Jackson Tiago, saya bisa menjadi juara. Kurang lebih begitulah yang diteriakan oleh Jackson Tiago karena dia 2 kali tampil sebagai runner up membawa bendera Petro dan PSM. Dan bagi Rusdi Bahalwan, ini juga merupakan hal ketiga untuk kesebelasan Persebaya. Dia sukses sebagai pemain membawa juara tahun 77 dan sebagai pelatih dia membawa juara bagi Persebaya pada tahun ini di kompetisi Liga Kansas. Baiklah mitra olahraga, dengan demikian selesai sudah laporan langsung kami dari Stadion Utama Senayan Jakarta. Selamat bagi masyarakat Surabaya khususnya dan Jawa Timur umumnya, dan selamat pula bagi masyarakat Bandung khususnya dan Jawa Barat pada umumnya karena 2 tim telah menampilkan permainan terbaik, menampilkan fair play. Saya Tris Irawan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di Stadion Utama Senayan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali ke studio.